lagu Siwi garda terdepan gitu. Apa? Kok sampai begitunya? Lagu Payun mau boykot seluruh TV, silakan aja. Mau diboykot. Saya emang gak keberatan. Saya hanya bergantung pada Allah aja. Allah yang tahu. Ada pernyataan yang ingin memboikot lagu-lagu? Ada, banyak kan. Kan diboykot semua TV, silakan. Nggak apa-apa. Mungkin memang harus tamat, mungkin karir saya nggak apa-apa. Memang itu semua kehendak Allah itu mah, bukan kehendak saya. Ya, apa mungkin semua rezeki bisa di stop manusia? Lagu-lagu semua ciptaan dari Yedi itu bakalan di blacklist dari Indosiar. Sementara sebentar lagi Indosiar bakal mengadain di ajang pencarian bakat Dangdut Akademi ke berapa? 7 kalau nggak salah ya. Aduh, bagaimana tuh kalau misalnya nggak dipakai lagi lagunya? Sementara Dangdut Akademi itu adalah menurut aku dangdut ataupun juga ajang pencarian bakat yang memang bagus banget untuk kalangan kita gitu. Karena memang sekarang lagi happening, lagi trending-trendingnya gitu kan ya di ajang pencarian bakat di Indosiar, baik itu Dangdut Akademi ataupun juga Dangdut Akademi Asia. Aduh, di blacklist Pak Yedi, gimana ini dong? Gimana? Mikir keras. Kalau Pak dari Pak ini saya bilang ya itu bukan nggak ada masalah berarti ya, itu benar nggak ada masalah. Itu paling dia berkata saya udah 70 tahun ini. Gak ada masalah itu dia. Dia cuman ada hak hak azali, hak harga diri dia gitu. Itu aja. Termasuk soal tudingan dia cari panggung lah segala macam, Bang. Ini apalagi panggungnya dia udah senior banget. Kalau lagunya udah populer duluan, kan itu kan. Udah dipopulerkan oleh istri dia, kan itu kan tulisannya. Kalau saya memang baru tahu, namanya klien kan saya nggak tahu banyak. Tapi yang terkait keadaan mental atau psikis dari Bang Joni sendiri, banyak serangan, nah itu gimana? Oh, lumayan lah, sesuai dengan umur lah, sesuai dengan umur tingkat stresnya. Kalau dibilang stres, dia mencoba menampik itu, tapi nggak bisa juga, tetap dia berpikir. Nah, menurut Abang kira-kira dengan Lesti yang kemarin kata kuasa hukumnya dia mengikuti prosedur aja, dan dengan Lesti yang tidak muncul ke media ini maksudnya sudah benar belum atau gimana? Itu depend kepada Lestinya. Tidak ada satu pihak pun yang boleh memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu loh. Artinya termasuk sekarang kalau Lesti begini, Lesti begitu, jangan lupa kuasa hukum itu adalah satu badan dengan subjek hukum di dalam mewakili ya kliennya untuk menangani permasalahan hukum. Kan dalam surat kuasa itu jelas, ya kan? Maka bertemu dengan kuasa hukumnya Lesti sama dengan bertemu Lesti. Maka sekali lagi saya katakan, pihak kepolisian saya harap berlaku profesional, dan saya lihat ini ditangani di Polda Metro Jaya. Ya, sependek pengetahuan saya, personel-personel kepolisian kita terutama di Polda Metro Jaya ini profesional. Dan saya yakin mereka akan kemudian memeriksa kasus ini dengan adil, dengan mata terbuka dan komprehensif, melihat semua poin-poin termasuk poin-poin yang saya jabarkan tadi. Kenapa? Kembali lagi, niatnya si Lesti itu apa? Kalau saya melihat niatnya jelas, niatnya itu dalam tatanan hiburan, tatanannya musik, kan gitu kan? Tatanannya menghibur orang, bukan tatanannya komersil. Nah, ya kan? Kalau tatanannya dia komersil, dia bikin konser tunggal, dia jual tiket, kan gitu kira-kira kan? Dia jual tiket, lalu kemudian dia nyanyi lagu-lagunya Bang Yeni Dores di situ. Nah, ini kan tidak. Ini sekedar diupload di akun YouTube, dan yang upload juga sependek pengetahuan saya bukan Lesti, tapi saya nggak tahu apakah Lesti juga ada mengupload. Yang upload juga pihak-pihak lain. Lah kalau yang begitu masa sih yang nyanyi dipaksa-paksa, kan nggak benar itu secara hukum. Gitu Pak, saya kira. Oke. Kabar gembira ya. Sebenarnya kasihan juga ya, bukan kabar gembira. Bu Harsiwi atau Bu Siwi selaku yang punya Indosiar memboikot lagu-lagu dari miliknya Yuni Dores. Sangat disayangkan ya.
Seandainya Bung Yunidores ini meminta Lesti baik-baik, Lesti, ini saya punya lagu bagus, tolong dong dinyanyikan. Ini ibarat kata gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dur, petir di siang hari gitu. Didenda 4 miliar dan dituntut 10 tahun penjara. Gimana rakyat Indonesia nggak marah, nggak benci? Sedangkan Lesti itu adalah idola kaum emak-emak dan kaum bapak-bapak, semua suka sama Lesti. Pertama mah suaranya, anaknya baik, udah gitu setiap yang dinyanyikan Lesti itu semuanya enak. Bukan karena ranting yang kering, semua lagu yang dinyanyikan Lesti itu booming. Seperti itu. Jadi yang Anda tuntut itu saat Lesti kompetisi gitu. Sejatinya banyak yang menyanyikan lagu ranting yang kering, Rara, Paul, anak-anak Lida, Akademi dan lain sebagainya yang mengcover lagu itu. Seperti itu. Ini sangat disayangkan ya. Nama baik dari almarhum Dodi Dores ya. Anda ini kan adiknya Dodi Dores ya, ada Dores-Doresnya gitu. Sangat disayangkan gitu. Pencipta dari almarhum Nike Ardila, Dodi Dores, dan Anda ini adiknya Dodi Dores. Itu sangat mencoreng nama baik Dores ya. Jadi saya tekankan lagi ya, saya paham betul mungkin kehidupan Anda lagi valid, lagi kurang ekonomi, paham betul. Sedikit cerita, saya punya teman, salah satu pencipta lagu dari Indonesia yang cukup lumayan diperhitungkan, dan lagu-lagunya juga dinyanyikan sama beberapa lagu penyanyi yang udah terkenal. Salah satunya adalah almarhum Imam Besaripin. Pada saat itu saya lagi ada beberapa syuting dan beliau tuh menelpon saya gitu pas lagi bulan puasa ya, Ramadan ya. Ini tolong dong bisa nggak meminjam, bilangnya sih minjam gitu, 100.000 gitu. Saya heran, saya kaget gitu. Seorang pencipta lagu, arranger yang udah terkenal namanya, minta untuk duit 100.000 gitu. Segitunya gitu. Mungkin saya paham pada kali itu mungkin dia memang lagi nggak ada. Tetapi di sini saya tekankan lagi ya, saya nggak mau bilang siapa namanya, adalah pokoknya gitu. Karena saya juga kenal beberapa produser, para pencipta lagu yang udah terkenal, ataupun para penyanyi di Indonesia, saya beberapa orang saya tahu dan kenal gitu. Jadi saya di sini nggak menyalahkan siapa-siapa gitu. Mungkin caranya yang salah untuk Bung Yunidores ini, tetapi dari pihak Yunidores ini banyak yang ngomporin gitu. Udahlah, tuntut aja si Lesti bla 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 segala macam karena lagi naik daun. Seperti itu ya. Jadi sangat disayangkan, semoga dengan kejadian ini para pencipta lagu yang udah terkenal ataupun yang lagi nggak ada duit, semoga bisa terus menginspirasi dan menciptakan lagu lagi yang bagus-bagus. Ayo para seniman, para musisi, para pencipta lagu, kita sama-sama membangun lagi kualitas musik dangdut ataupun lagu-lagu pop ataupun lagu-lagu keroncong dan apapun itu. Kita berkarya menciptakan lagu, jangan ada yang namanya, mungkin boleh, mungkin izin ya, jangan perbanyak cover deh. Yuk kita rame-rame, mulai dari sekarang kita bikin single lagu ya yang memang berkecimpung di dunia industri musik. Oke, itu saja dari saya, Sang Raden Sultan dan Indonesia. Semoga kejadian ini nggak terulang lagi. Semangat untuk Lesti dan Bung Yunidores. Semoga kalian semuanya sehat dan rezekinya mengalir buat kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencipta lagu Yunidores dituding cari panggung setelah melaporkan pedangdut Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Yunidores melaporkan Lesti Kejora karena tidak terima namanya tidak ditulis saat Lesti menyanyikan ulang lagunya di YouTube. Ilham Suwardi, kuasa hukum Yunidores, menyampaikan kalau kliennya tidak masalah dituding cari panggung karena Yoni hanya ingin mencari tahu alasan Lesti tidak memasukkan namanya saat menyanyikan lagu Yoni di YouTube. Yoni udah senior banget,
apalagi panggungnya. Kalau lagu kan lagunya sudah populer duluan. Sempat dipopulerkan Iis Dahlia, kata Ilham Suwardi. Yoni juga menjadi bulan-bulanan warganet. Ia kerap menerima komentar negatif di media sosial setelah melaporkan Lesti ke polisi. Oh, itu jadi konsekuensi. Tetapi laporan ini mau nggak mau berjalan, jadi pasti sampai ujung juga, ucapnya. Selain dituduh cari panggung hingga dihujat, Yoni juga diboikot oleh televisi. Kabarnya, salah satu televisi di Indonesia tidak akan memakai lagu Yoni selamanya. Kalau tanggapan dari Pak Yoni bilang, itu nggak ada masalah buat dia. Dia berkata, saya udah 70 tahun ini, nggak ada masalah. Ada hak asasi, hak harga diri, seperti itu, jelasnya. Ilham pun menyebut kesehatan Yoni Dores sampai terganggu karena harus menghadapi komentar negatif banyak orang, baik di media sosial atau secara langsung usai melaporkan Lesti Kejora. Lumayan terganggulah sesuai dengan umur tingkat stresnya. Kalau dibilang stres, dia berusaha tidak mau stres, tapi tidak bisa juga, ujar Ilham Suwardi.